Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Brajak Fonsiokal. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview terkait dengan salah satu metode pembelajaran online yang menggunakan salah satu aplikasi yang namanya Zoom ya. Kita tentu saja langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, saya ulangi, langkah pertama yang harus kita lakukan yang pertama adalah masuk ke Play Store. Oke, kemudian di Play Store di bagian item pencarian kita mencari aplikasi namanya Zoom ya, Zoom. Oke, kemudian setelah kita dapat, kita klik Zoom. Nah, namanya adalah Zoom Cloud Meeting. Oke, silakan kalian klik, kemudian tekan tombol install. Oke, setelah kita tekan tombol install, tentu kita akan menunggu beberapa saat agar aplikasi tersebut bisa terinstall di handphone kita ya. Jadi kita coba melakukan pembelajaran melalui model online. Nah, itu menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting ya. Nah, kita sudah download aplikasinya, kemudian kita buka ya aplikasinya. Oke. Bagaimana cara mengoperasikannya? Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Oke, start a meeting. Nah, ada di sini join a meeting. Kita akan memilih yang pertama adalah kita lihat dulu. Ada share your content. Kita coba geser saja ke kanan dulu. Message your team. Kemudian get a zooming. Nah, ini sebenarnya intinya adalah menampilkan beberapa hal yang memang terkait fitur-fitur yang ada pada aplikasi Zoom ini. Nah, kita akan coba langsung ke sign in. Nah, sahabat semua, kalian bisa melakukan registrasi email tentu dengan berbagai macam email kalian. Tentu di sini ada email saya brajakson@gmail.com dan tentu kalian tidak lupa dengan passwordnya. Tapi untuk lebih mudah, salah satu tips yang mudah untuk kalian terapkan adalah kalian bisa langsung saja mengklik pada bagian bawah itu namanya ada item Facebook. Kalian tinggal klik itu. Kenapa harus mengklik itu? Untuk lebih memudahkan, karena saya percaya semua sahabat semua ini pasti memiliki akun Facebook masing-masing. Nah, ketika kalian mengklik akun Facebook tadi, tentu kalian sudah punya Facebook masing-masing ya. Jadi itu salah satu cara yang mudah untuk kalian bisa langsung menerapkan aplikasi Zoom ini. Jadi gunakan saja akun Facebook kalian. Jadi tidak perlu melakukan registrasi, langsung saja Facebooknya secara otomatis kalian klik tombol tersebut. Nah, di sini sudah ada terkoneksi ke aplikasi saya dan tentu sudah masuk di akun saya pribadi. Nah, saya coba klik satu. Di sini beberapa item-item, ada meet and chat, kemudian ada meeting, ada kontak, dan kontak ya tentunya. Kemudian ada setting. Nah, di sini juga tentu menampilkan terkait dengan basic datanya, yaitu data saya di sini di nama akun Facebook saya adalah Brajak Fonsiokal. Ini ada email saya brajakson_siokal@yahoo.co.id. Nah, tentu ini adalah item-item profil ya yang terkait dengan settingnya. Nah, di sini kalian coba lakukan meeting. Di situ kalian bisa mengaktifkan. Kalian klik saja tombol meeting setting. Di situ kalian bisa auto connect to audio. Kalian otomatis connect to audio. Kalau kalian mau hidupkan silakan. Mau use internet atau off silakan juga, nggak ada masalah ya. Kemudian always mute my microphone. Nah, kalau always mute my microphone tentu setiap kalian melakukan koneksi dengan Zoom ini, maka otomatis mikrofonnya itu tidak akan berfungsi karena di sini kita memilih otomatis mode. Nah, saya coba tidak aktifkan ya. Nah, kemudian always turn off my video. Jadi di sini juga selalu membuat videonya itu tidak hidup. Itu juga bisa kalian pilih tergantung dari selera kalian mau selalu langsung videonya mati atau tidak. Tentu kalau mau memilih tidak, silahkan kalian centang warna biru ya. Kalian tidak centang warna apapun. Kemudian ada juga always show video preview. Jadi kalau kalian sudah selesai melakukan join di
Zoom ini kalian bisa always show video preview. Jadi kita akan melihat video preview kita setelah melakukan meeting misalnya. Nah, saya coba nonaktifkan ya. Kemudian show non video partisipan. Jadi kita bisa menghilangkan atau meniadakan video dari partisipan ya. Oke. Kemudian kita bisa juga tiadakan. Kemudian close captioning. Kalian juga bisa menghilangkan atau caption kalian bisa juga hilangkan. Kemudian kita coba bagaimana caranya mengoperasikannya. Saya coba dulu auto connect to audio. Jadi saya langsung connect saja, use internet. Kalian boleh ikuti cara ini. Kemudian always mute my microphone. Saya tidak mengharapkan ini. Saya mau mikrofonnya selalu on. Kemudian always turn on off my video. Jadi saya juga tidak mengharapkan video saya selalu turn off atau dalam keadaan tidak hidup. Saya always show video profile. Saya coba join ini aja ya. Saya tidak mengklik apapun. Saya coba kembali. Kemudian kita akan masuk ke Meet and Chat ya. Di sini ada new meeting. Apa gunanya new meeting? New meeting ini kita akan mencoba membuat suatu new meeting yang tentu akan nanti digunakan oleh banyak orang. Nah, video on ya. Kemudian ada tombol kedua adalah use personal meeting ID. Jadi kalau saya klik ini, maka kita akan start a meeting. Jadi kita akan mencoba memulai start meeting. Tentu use meeting ID kita ini harus diingat, yaitu misalnya di sini adalah 59272268262. Itu adalah use personal meeting ID. Jadi PMI-nya adalah 5927226 kemudian 8262. Jadi dengan begitu kalau orang mengklik ID ini, orang bisa langsung menemukan meeting ini. Saya coba mengklik tombol start a meeting ya. Saya coba klik start a meeting. Oke. Nah, ini langsung terkoneksi ya. Connecting meeting. Oke, got it. Please allow Zoom access. Oke, kita got it. Izinkan. Kemudian izinkan terus, klik tombol izinkan. Nah, sekarang telah ada meeting Zoom. Jadi kalian bisa langsung melihat ini, aksesnya akan langsung kelihatan. Nah, kebetulan saya saat ini sedang tidak melakukan meeting dengan siapapun. Nah, tap to speak. Jadi kita bisa langsung menggunakan mikrofon melalui video, dia tidak stop. Kalian kemudian langsung melihat dengan siapa kalian meeting. Tentu saja sudah harus ada dulu peserta-peserta yang diundang ke grup meeting ini. Jadi dengan begitu semua orang bisa bertatapan secara face seperti ini ya, melalui video. Ini salah satu cara yang sangat mudah untuk menggelar suatu pertemuan melalui online, tapi semua orang bisa kelihatan melalui satu layar ini ya. Jadi ini salah satu cara yang sangat mudah untuk meminimalisir pertemuan, tetapi kita bisa bertemu melalui online. Makanya disebut webinar ya, tapi aplikasi yang digunakan di sini adalah Zoom Cold Meeting ya. Jadi ini salah satu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua tentu saja kalian harus mengundang orang untuk bisa hadir di ruang meeting ini ya. Karena memang belum ada yang hadir, saya coba akhiri dulu untuk meeting ini. Sebentar nanti kita akan undang banyak orang supaya kita bisa tahu bagaimana mengoperasikan kalau orang sudah bisa join di meeting kita. Saya coba end dulu ya, saya klik end. Oke, saya end dulu. Leave meeting. Dengan begitu kita akan mengakhiri meeting kita ya. Oke, sekarang tentu ini kalau saya bagikan use personal meeting ID, orang akan menemukan langsung meeting ID yang saya buat ini ya. Itulah salah satu cara bagaimana kita memulai new meeting yang mungkin inisiasinya langsung dari saya pribadi. Nah, bagaimana caranya? Saya mau join ke meeting salah satu teman ya. Tentu kita harus mengklik join. Nah, ini dia join. Jadi meeting ID tadi orang akan connect ke use ID tadi yang saya sudah share. Tentu saya tidak bisa langsung share ke diri saya pribadi, tapi harus ada lawan meeting saya.
bisa lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Menurut pemahaman saya kayaknya lebih kurang dari 100 orang kita bisa langsung meeting melalui Zoom ini ya. Jadi meeting ID silahkan cantumkan di situ. Kita misalnya klik berapa tadi, misalnya 25 bla 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 bla, itu meeting ID. Jadi meeting ID yang mana diundang langsung oleh dosen kita. Misalnya dosen kita mau merencanakan perkuliahan melalui online webinar ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, tentu dosen kita tadi akan menginformasikan meeting ID meeting ID yang akan kita dihubungkan nanti, misalnya 75 bla bla bla. Nah, meeting ID tadi tinggal kita konekkan dan kita tinggal klik di sini, misalnya 25 bla 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 bla. Ini semua adalah untuk mengkoneksikan ke kelas yang akan kita tuju. Jadi dosen kita tadi akan langsung memantau kita. Jadi itulah salah satu gunanya dari tombol join a meeting ini. Kemudian schedule, tentu ini adalah bagian dari penjadwalan. Jadwal, misalnya kamu punya jadwal date atau tanggal berapa, misalnya kamu mau ketemu tanggal berapa, ini silahkan kalian atur. Boleh kalian atur pribadi ya. Meeting password, ini juga kita bisa atur kok meeting password kita. Misalnya seperti ini, kita mau ganti dari 089508, silahkan saja diganti, nggak ada masalah. Yang penting jangan lupa down. Kalau sudah selesai silahkan klik down ya. Kemudian kita lihat juga di tombol terakhir tadi saya coba kembali. Oke, saya kembali dulu. Nah, schedule, kemudian share screen. Nah, fungsi dari share screen ini adalah berfungsi untuk men-share kira-kira apa yang ingin kita share ke halayak ya. Kalau kita sudah lakukan meeting, kita akan share misalnya terkait dengan foto, terkait dengan slide atau PowerPoint. Kita bisa share di sini sambil kita menjelaskan apa-apa yang ingin kita jelaskan ya. Nah, karena memang saya belum punya lawan untuk meeting, maka saya tinggal memasukkan saja sebenarnya meeting ID tadi ya, misalnya 75 bla 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 sekian. Kita tinggal masukkan di dalam, kemudian klik OK ya. Oke, itu sepintas terkait dengan ini personal meeting ID saya. Kemudian bisa Anda edit, bisa diganti ya. Kemudian saya ingin mengirimkan. Nah, sekarang saya coba ingin mengirimkan send invitation. Misalnya saya ingin mengirimkan meeting ke salah satu teman. Itu bisa juga ya. Jadi kita bisa juga mengundang orang lain. Seperti di sini di tombol ini, kalian geser misalnya meet and chat. Meet and chat ini Anda bisa chat dengan siapapun ketika Anda telah ketika orang lain telah mendapatkan meeting ID dari Anda, kalian bisa chat dengan siapapun ya. Kemudian ada meeting ya. Kalau kita mau langsung meeting dengan para peserta tadi, dengan teman atau dengan mahasiswa ya, kita langsung klik aja di meeting ya. Kemudian kita start. Nah, orang lain tentu harus mengakses meeting ID kita ya. Kemudian ada kontak dan ada settingnya tadi ya. Saya kira itu yang paling penting di Zoom, aplikasi Zoom ini untuk webinar kita. Tentu nanti saya akan coba lanjutkan bagaimana mengaplikasikan langsung dengan para peserta yang akan melakukan meeting di aplikasi Zoom ini. Tentu ini aplikasi yang sangat mudah dan paling fleksibel dari segi gambar, kualitas audio dan seterusnya ya. Nanti kita akan coba aplikasikan. Bisa aja keluar. Bisa aja keluar dulu. Jangan itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat semua di channel ini. Kita akan langsung mengaplikasikan contoh dari penerapan bagaimana sih berkomunikasi secara live itu ya, melalui webinar ini. Nah, sekarang kita langsung masuk. Misalnya kita sudah punya teman yang sekarang kita sudah janjian misalnya pukul 19.00 WIB ya. Kita akan langsung bertemu atau meeting. Nah, misalnya teman saya akan men-set dulu sebelumnya meeting ID-nya ya. Nah, saya klik join aja ya, join. Karena saya bukan saya yang membuat ini kelas atau meeting ini, tapi teman saya. Nah, kita klik join.
Tapi kalau kita yang mau kelas itu adalah kelas kita yang mau presentasi, maka kita buka new meeting ya, new meeting. Tapi karena ini kita mau mengikuti perkuliahan atau kelas dari teman atau dosen kita, maka kita join ya. Nah, di situ akan tertera meeting ID, kemudian ada juga join or personal link name, itu boleh aja ya. Brajackson Sio kali ini nama saya khusus yang punya ID ini ya. Sekarang saya akan memasukkan meeting ID dari teman saya tadi supaya kami bisa berjumpa langsung melalui webinar atau online ini. Nah, meeting ID-nya tadi diketahui yaitu 9789723, kemudian 97235, kemudian 869 ya. Jadi kita langsung lihat 97235 979. Oke, saya 979 235 869. Nah, ada langsung kalau misalnya benar ID-nya itu akan berwarna biru langsung join meeting. Nah, kita langsung klik join meeting. Oke, kita klik join meeting. Nah, preparing meeting. Nah, sudah mulai di preparing, persiapan meeting. Nah, ini di meeting password. Nah, kalian mengisi juga meeting password yang sudah disediakan oleh teman kita tadi ya. Untuk bagaimana caranya kita memulai ini. Dosen kita pasti tahu meeting passwordnya, pasti akan membagikan meeting password itu. Nah, coba kita masukkan meeting passwordnya tadi, yaitu 299056. Oke, kita klik OK. Sekarang kita preparing. Sekarang sudah berubah menjadi connecting ya. Oke, kita sudah berubah menjadi connecting. Nah, teman saya telah tersambung atas nama Sudarman Antariksa Kajang ya. Nah, di sini teman-teman semua, sahabat semua bisa melihat langsung bahwa kita meeting ini sebenarnya hanya 2 orang ya, bisa lebih dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Itu boleh ya. Nah, sekarang kita lihat langsung meeting kita mulai. Di sini ada beberapa pilihan. Tap to speak. Nah, your microphone is mute. Nah, kalau mau mikrofonnya di on kan, kalian bisa klik ini ya, done speaking. Oke. Nah, Sudarman Antariksa is speaking, artinya dia lagi berbicara sekarang. Nah, sekarang kita lihat kita akan coba mikrofonnya. Oke. Ini sudah tersetting. Suaranya belum kedengaran. Ini sudah kedengaran ya, dan speaking. Nah, ya videonya di-on-kan. Unmuted. Nah, sekarang kita mau on-kan videonya ya. Kita mau on-kan video. Oke. Nah, di sini ada 2, ada mute. Tugas dari mute tadi, misalnya kalian mau ini sudah kedengaran ya, teman kita sudah berbicara, sudah kedengaran. Nah, ini di sini kita akan mencoba. Ya, ini. Nah, ini di sini dia fungsi. Kita mau misalnya mute ya. Di mute ini kita misalnya menghilangkan suara. Dosen kita lagi misalnya memberikan materi, kita coba menghilangkan suara. Misalnya lagi berisik, kita ada misalnya gangguan dari anak atau siapa misalnya, kita kasih mute aja ya. Artinya orang tidak akan mendengar suara kita, tapi kita mampu menyimak penjelasan dari dosen atau teman tersebut. Oke. Nah, sekarang kita udah kedengaran kembali ya. Nah, kalau mau stop video, di sini ada dua contoh ya. Misalnya ada stop ini stop video. Teman kita itu tidak bakalan bisa melihat video kita yang lagi tayang sekarang. Nah, ini untuk mencegah misalnya ada perempuan mungkin yang bukan mahram atau bukan lagi tidak ingin memperlihatkan keadaan dia saat ini, dia bisa mengklik ini ya, start atau stop video. Misalnya dia tidak akan kelihatan. Jadi yang akan kelihatan itu hanya profil atau foto profil dari ID kita. Jadi otomatis ini akan mencegah orang untuk melihat sebenarnya dia lagi ngapain. Itu bisa diklik start atau stop video tadi. Jadi
ini akan membuat kita tidak akan kelihatan, tapi kita tetap mampu menyimak suara dari pemaparan materi kita, atau dari lawan kita yang berbicara ya. Tapi kalau kita mau start video lagi, itu akan kelihatan. Kita langsung kelihatan di sini ya. Kita akan langsung kelihatan seperti ini ya. Nah, itu namanya tutorial dari webinar. Ini kita hanya 2 orang, tapi sebenarnya bisa lebih dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya ya. Tentu kualitas gambar ini atau video kita bergantung pada kualitas dari kamera depan handphone kita masing-masing ya. Nah, sekarang kita coba lihat ada share. Nah, kalau kalian mau klik share, kita ingin misalnya men-share foto misalnya atau dokumen, itu silakan kalian pilih. Google Drive, bahkan screen dan sebagainya, kalian bisa men-share ya.